atau kebanyakan orang yang mengatakan bahwasanya Vietnam itu selalu memancing emosi timnas Indonesia. Nah, kalau menurut saya tidak, teman-teman. Kita sudah tahu bahwa Vietnam dari dulu itu memang karakter seperti itu. Karakter pemain Vietnam memang selalu ditanamkan itu lebih militan. Sementara kita ini tidak siap menghadapi pemain-pemain yang militan seperti itu. Kita lebih cenderung memainkan emosional kita, sehingga kemudian kecerdasan intelektual kita ketika di lapangan itu hilang begitu saja. Pada akhirnya permainan kita akhirnya juga menjurus ke kasar, dan tidak jarang kita mendapatkan kartu kuning dan berujung pada kartu merah, teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyalahkan bahwa atau pernah beranggapan bahwa Vietnam ini itu mencoba untuk menghancurkan emosi atau memancing emosi. Tidak, memang itulah karakter pemain Vietnam, begitu. Sementara Indonesia itu tahu kalau Vietnam itu bisa bermain keras, tetapi memang kita ini agak kesulitan ya untuk mengontrol emosi atau berhadapan dengan pemain-pemain yang memiliki karakter yang keras seperti itu. Kita lebih cenderung terpancing emosi kita sebetulnya untuk meladeni mereka. Secara keseluruhan nggak ada masalah ya dengan pelatih ini, dan pelatih ini juga cukup bisa menerima kekalahan ini dan mengatakan. Dan ada yang menarik, teman-teman, ketika salah satu wartawan mengatakan bahwasanya mengapa Indonesia di setiap pertandingannya selalu saja tidak bisa berkreativitas begitu dengan baik ketika memasuki pertahanan lawan. Kecenderungannya kemudian membawa kembali bola ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar, teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Dan kali ini kita akan kembali bikin konten terbaru terkait dengan pertandingan timnas Indonesia U23 di Piala AFF, teman-teman, yang baru saja selesai, dan akhirnya Indonesia lagi-lagi dikandaskan oleh Vietnam seperti beberapa tahun yang lalu, 2003. Waktu itu bermain di Vietnam, kita kalah 6-5 atau 7-6, 6-5 ya. Waktu itu kita kalah adu penalti, dan kali ini kita juga lagi-lagi tidak berhasil memenangkan pertandingan di laga yang penuh dengan tensi yang sangat tinggi ini, karena Vietnam dan Indonesia itu adalah musuh dalam tanda kutip begitu di dalam sepak bola di kawasan Asia Tenggara ini, termasuk mungkin di dalamnya ada Malaysia yang lebih dulu tersingkir di babak penyisihan. Kemenangan Indonesia, kekalahan Indonesia, teman-teman, menjadi cerita tersendiri bagi kita sebagai pecinta timnas Indonesia, karena tentu kita berekspektasi kita mampu menekuk Vietnam di pertandingan kali ini, karena yang pertama kita sudah punya pelatih yang bagus, Gerard Panemback, yang juga berada di dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert, itu ditugaskan tersendiri oleh PSSI atau federasi untuk menangani timnas U23 yang ditargetkan untuk menjuarai turnamen ini, teman-teman. Walaupun turnamen ini mungkin sebagian orang mengatakan bahwa masih turnamen ciki begitu. Ini adalah diksi yang beberapa tahun yang lalu semasa STY
masih menangani timnas Indonesia ada semacam kontraproduktif begitu di perbincangan di netizen kita, ada di pengamat sepak bola kita, bahwa kita lebih fokus saja di Piala Asia ketimbang fokus di turnamen ini begitu teman-teman ya. Nah, tetapi nuansanya berbeda kali ini karena ini adalah kelompok umur U23 dan yang pasti dengan pelatih yang baru kita harus bisa memenangkan pertandingan. Dan ini adalah gengsi tersendiri ketika kita di babak penyisihan kemarin mampu mengalahkan Malaysia dengan adu penalti. Nah, di dalam negeri sendiri terjadi banyak perselisihan ya ketika kita mampu mengalahkan Malaysia hanya dengan adu penalti begitu. Dikatakan di situ bahwasanya Malaysia lah yang seharusnya keluar sebagai pemenang meskipun dia lebih dulu pulang karena kita saat ini sedang konon katanya sudah berada di level yang berbeda begitu ya untuk urusan sepak bolanya gitu. Tapi kita lupa bahwasanya pelatih yang bagus tidak akan bisa menjamin 100% pemainnya atau skuad timnas itu akan menjadi bagus apabila punggawa timnasnya sendiri itu tidak memiliki kualitas yang bagus. Ini adalah fakta yang harus kita hadapi bahwasanya level kita sesungguhnya dibanding dengan Malaysia, lebih-lebih dibanding dengan Vietnam itu sebetulnya masih setara. Tidak bisa kita katakan kita levelnya sudah di atas. Kalau kita sama-sama ingin membandingkan apple to apple gitu kan ya, membandingkan sesama pemain lokal kita jauh dari mereka meskipun kita sudah memiliki pelatih yang bagus. Jadi sekali lagi tidak cukup teman-teman dengan pelatih yang bagus, tapi juga harus dengan talenta yang bagus pula. Nah, itulah kelemahan kita dan kita kadang-kadang sombong. Kita kadang-kadang sok karena kita sudah mendatangkan banyak pemain keturunan. Ya kita beruntung punya sejarah dengan Eropa gitu kan ya. Meskipun sejarah ini tidak boleh juga dikatakan secara yang baik. Tapi oke lah. 20 tahun ke saat ini atau 50 tahun saat ini barulah kemudian kita bahwa ini adalah manfaat dari hubungan emosional kita dengan Belanda begitu. Nah, kita kadang lupa bahwasanya kita ini membanggakan saudara-saudara kita yang memiliki keturunan yang jadi seolah-olah kita sudah memiliki persepak bolaan yang bagus. Kalau seandainya teman-teman kita tidak melakukan naturalisasi, maka level kita ya begitu saja sekalipun pelatihnya bagus. Ya, oke. Kembali ke tema kemarin kita tahu bahwasanya Vietnam betul-betul bisa membuat timnas Indonesia U23 stres, bahkan juga tim official juga ada yang di kartu merah itu karena stres juga teman-teman ya. Jadi tensi pertandingannya juga cukup tinggi ya, mungkin juga official itu juga kalau tidak salah kemarin orang Belanda juga ya, atau mungkin juga orang asing. Jadi mereka juga sudah dicekoki cerita-cerita bagaimana tensi persepak bolaan di Asia Tenggara Indonesia dengan Vietnam. Jadi mereka juga ikut terbawa emosi sehingga kemudian di kartu merah. Nah, kita akui atau tidak bahwasanya permainan kemarin Indonesia memang unggul di ball possession atau penguasaan bola. Tapi hanya itu yang bisa kita unggulkan, hanya itu yang bisa kita bangga-banggakan mulai dari babak penyisihan hingga di pertandingan terakhir final. Indonesia hanya bisa bermain atau menguasai bola. Begitu juga terlepas menang banyak melawan Brunei karena tentu kita tahu bahwa
Brunei itu berbeda dengan kita ya. Dia jauh levelnya di bawah kita. Kita berada di level yang sama dengan Malaysia. Sekali lagi, jangan katakan kita berada di atas mereka, Vietnam, Malaysia, Thailand. Tidak, gitu kan. Nah, pertandingan ketika kita melawan Filipina saja, teman-teman, kalau seandainya tidak ada terjadi sekelumit di depan gawang, lalu kemudian ada terjadi bunuh diri, bukan tidak mungkin Indonesia juga akan tersingkir di awal. Memang kita tahu Indonesia mampu menguasai, tetapi kita tahu bahwa tidak terlalu banyak peluangnya juga di depan gawang. Jadi Indonesia hanya bermain di tengah, kemudian mundur ke belakang, penguasaan bola, begitu saja gitu kan. Tidak ada sepertinya misi atau visi begitu, maksud saya, untuk mencoba membongkar pertahanan lawan dari sisi kiri kanan melalui umpan-umpan crossing dan sebagainya, atau keberanian untuk melakukan dribbling tetapi dengan skill yang luar biasa begitu. Ada satu dua mencoba untuk membongkar pertahanan melalui titik tengah, melalui sektor kiri dan kanan, tapi rata-rata teman-teman timnas Indonesia selalu berupaya memaksa diri untuk melakukan dribbling, tidak ada crossing begitu. Begitu juga dari tengah kita ketika kehilangan Arkan Fikri, berusaha juga sebetulnya untuk mencoba menerobos dari sektor tengah lapangan, tapi lagi-lagi kita tidak mampu karena tidak didukung dengan permainan atau support dari lini depan dan lini belakang begitu. Ketika kehilangan bola, ya udah lepas bola begitu saja sebelum sampai ke striker. Jens Reven, saya katakan kualitasnya masih oke, meskipun ya di pertandingan terakhir itu tidak bisa mencetak gol karena memang dia dikawal hingga 1-3 pemain, teman-teman ya. Dan tentu Jens Reven kalau misalnya berjuang sendirian, dan tentu tidak bisa ya. Lagian juga tidak ada suplai bola yang begitu memanjakan untuk striker ini. Jadi praktis Indonesia hanya mampu memenangkan atau memainkan bola di pertahanan sendiri begitu kan. Itu pula kemudian secara statistik mulai dari pertandingan Filipina, Thailand, bahkan melawan Vietnam, Indonesia hanya bisa membanggakan diri dengan ball possession-nya. Ya, kita akui atau tidak, ya memang hanya seperti itu kemampuan kita, teman-teman. Jadi jangan katakan bahwa kita sebetulnya sudah levelnya sudah berbeda begitu ya. Tanpa pemain naturalisasi, tanpa pemain keturunan, kita sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya itu kita bersyukur ada Erick Thohir yang mencoba untuk meletakkan fondasi persepak bolaan kita yang baik, diawali dengan datangnya STY yang kemudian mencoba mendiskusikan bagaimana kalau kemudian mendatangkan pemain-pemain keturunan yang berdomisili di Eropa, dan mulailah kemudian kerja PSSI menjadi tertangguh gitu. Dan hasilnya berbeda ya, di tim senior kita hingga saat ini masih berada di kualifikasi Piala Dunia, meskipun belum tentu juga akan lolos kalau melihat sulitnya tim-tim yang akan kita hadapi di pertandingan kualifikasi melawan tim Timur Tengah. Oke, baik, balik lagi teman-teman ke pertandingan ini. Atau kebanyakan orang yang mengatakan bahwasanya Vietnam itu selalu memancing emosi timnas Indonesia. Nah, kalau menurut saya tidak, teman-teman. Kita sudah tahu bahwa Vietnam dari dulu itu memang berkarakter seperti itu. Dia kuat, lebih mengandalkan kecepatan dan body atau kontak-kontak body yang sangat keras begitu. Jadi mereka tidak memancing lawan untuk emosi begitu. Kita tahu bahwa ketika melawan tim-tim di Asia Tenggara atau dimanapun, karakter pemain Vietnam memang selalu ditanamkan itu lebih militan. Sementara kita ini tidak siap menghadapi pemain-pemain yang militan seperti itu. Kita lebih cenderung memainkan emosional kita, sehingga kemudian
kecerdasan intelektual kita ketika di lapangan itu hilang begitu saja. Pada akhirnya permainan kita akhirnya juga menjurus ke kasar dan tidak jarang kita mendapatkan kartu kuning dan berujung pada kartu merah, teman-teman. Jadi sekali lagi jangan pernah menyalahkan bahwa atau pernah beranggapan bahwa Vietnam ini itu mencoba untuk menghancurkan emosi atau memancing emosi. Tidak, memang itulah karakter pemain Vietnam, begitu. Sementara Indonesia itu tahu kalau Vietnam itu bisa bermain keras, tetapi memang kita ini agak kesulitan ya untuk mengontrol emosi atau berhadapan dengan pemain-pemain yang memiliki karakter yang keras seperti itu. Kita lebih cenderung terpancing emosi kita sebetulnya untuk meladeni mereka. Nah, seperti pertandingan tadi malam, banyak sekali kejadian-kejadian yang itu merugikan timnas Indonesia, terutama Raihan Hanan. Ada Kadek Arer juga yang mengambil dari belakang. Raihan Hanan juga seperti itu. Jadi kita sebetulnya bagus ya, tapi karena kita terpancing dengan gaya permainan mereka, sehingga kita sulit sebetulnya untuk bermain jauh lebih bagus lagi. Nah, di samping kreativitas kita itu juga tidak ada, teman-teman ya, kecil sekali. Bahkan kalau tidak salah hanya ada 2 peluang, itu pun di babak pertama ketika ada heading dari Jens Reven yang off target, itu melambung tinggi, lalu kemudian Raihan Hanan berhadapan dengan kiper, dan itu salah satu atau dua-duanya peluang. Selebihnya tidak ada lagi peluang yang bisa kita ciptakan. Lebih banyak kita bermain mundur lagi ke belakang, kirim lagi ke tengah, tidak nyambung bolanya seperti itu. Berbeda dengan Vietnam, dia lebih tenang, dia tahu bahwa Indonesia hanya memiliki kemampuan hanya bermain dengan bola possession-nya, tapi dia yakin bahwa Indonesia tidak akan bisa mengancam jauh lebih dari itu kalau kemudian mereka dilakukan pressure yang sangat tinggi. Terbukti memang Vietnam mampu melakukan itu, dan pada akhirnya di babak pertama ada tendangan corner begitu atau tendangan penjuru. Lagi-lagi kita berfokus, kita sudah benar banyak menumpuk pemain di titik kotak penalti, tetapi ketika ada bola rebound seperti itu, kita hanya fokus ke bola, lalu kemudian kita mengabaikan atau sama sekali tidak mengawal satu pemain yang datang dari belakang yang tidak terkawal sama sekali. Nah, itu salah satu kelemahan kita seperti itu. Baik, teman-teman, ketika preskon Gerard Van Embat meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan secara pribadi saya terima kasih kepada pelatih ini, karena pelatih ini sesungguhnya mereka sudah mencoba untuk cerdas sekali, karena saya melihat Vietnam ini di 3 pertandingan terakhirnya selalu saja melakukan serangan dari sektor sayapnya, melakukan crossing, dan itu sudah diantisipasi dengan memakai 3 back, lalu kemudian mencoba untuk memakai gelandang jauh lebih banyak begitu untuk mengantisipasi wingback mereka atau back mereka gitu, untuk melakukan crossing, dan itu berhasil, teman-teman, makanya itu peluang-peluang justru hanya ada dari bola-bola mati, dan itu juga menjadi 1 gol untuk Vietnam dalam pertandingan tadi malam. Nah, secara keseluruhan nggak ada masalah ya dengan pelatih ini, dan pelatih ini juga cukup bisa menerima kekalahan ini dan mengatakan, dan ada yang menarik, teman-teman, ketika salah satu wartawan mengatakan bahwasanya mengapa Indonesia di setiap pertandingannya selalu saja tidak bisa berkreativitas begitu dengan baik ketika memasuki pertahanan lawan. Kecenderungannya kemudian membawa kembali bola ke belakang, yang seharusnya ada peluang untuk menerobos atau melakukan true pass
kepada pemain atau yang ada di depannya begitu, namun tidak dilakukannya. Dan itu juga yang menjadi PR untuk kita, ya, untuk kita semuanya gitu kan ya, pengamat atau mungkin pelatih-pelatih yang lain, bagaimana memecahkan persoalan seperti ini. Dan Gerard Van Ember jelas mengatakan bahwasanya ya ada gini teman-teman ya, kalau saya melihat dari komentarnya bahwa ya itulah kualitas pemain kita. Sebetulnya instruksi sudah disampaikan bahwasanya coba untuk melakukan penetrasi atau melakukan terobosan atau mencoba untuk melakukan penyerangan dari berbagai sisi. Tapi memang kualitas kita saja sebetulnya yang tidak bisa menerapkan itu, entah karena kita terbawa emosi atau bagaimana. Tapi tidak juga teman-teman, ketika kita melawan Filipina, ketika kita melawan Malaysia, tidak ada tensi yang begitu berbeda seperti tadi malam, tapi juga kita agak kesulitan menembus permainan mereka melalui umpan-umpan crossing kita tidak ada sama sekali, bahkan melalui penyerangan dari sektor tengah pun juga tidak ada. Entah karena kenapa ya kita tidak bisa melakukan itu. Nah gitu, kita hebat loh, kita luar biasa loh di tim senior kita. Kenapa ketika kita di kelompok umur susah sekali ya bermain jauh lebih mengagumkan begitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memberikan usul dan pendapat ada apa dengan bakal calon timnas senior kita kali ini. Oke, saya rasa itu pendapat saya terkait dengan pertandingan tadi malam di Piala AFF ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami terus bisa mengawal timnas Indonesia. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.